Hello everyone, welcome to Professional English Channel. Pembelajaran bahasa Inggris kali ini adalah berlatih membuat kalimat-kalimat bahasa Inggris dengan konteks tertentu, dengan topik yang berbeda-beda, sehingga Anda memerlukan berbagai kosakata agar Anda nanti lancar berbicara bahasa Inggris, didukung oleh kemampuan merangkai kata-kata dalam kalimat, kemudian menggunakan berbagai bentuk kata serta artinya. Kali ini Anda menggunakan verb kata kerja accept, artinya menerima, dan noun kata benda, artinya access. Bahasa Indonesianya akses. Yang pertama kita gunakan kata kerja accept, artinya menerima. Kalimat nomor 1, saya menerima syarat-syarat perjanjian. Saya menerima, I accept. Syarat-syarat, the terms. Perjanjian, the agreement. Kata-kata ini kita susun menjadi kalimat bahasa Inggris dan penyesuaian dengan aturan bahasa Inggris. I accept the terms of the agreement. Pertama, Anda lihat kata terms ada S, itu artinya benda berbentuk jamak, jumlahnya lebih dari satu. Selanjutnya kita bahas kata demi kata. I adalah subjek, artinya saya, merujuk pada orang pertama tunggal. Accept adalah kata kerja dasar, merujuk pada tindakan menerima. The terms adalah objek langsung, menjelaskan apa yang diterima adalah syarat-syarat. The agreement artinya perjanjian. Menggunakan of di depannya menghubungkan antara terms, syarat-syarat, dengan agreement, perjanjian. Syarat-syarat daripada perjanjian itu. Itulah lebih jelasnya untuk Anda bisa memahaminya. Kalimat ini dalam bentuk kalimat simple present tense, yaitu waktu kini, dengan menggunakan kata kerja accept adalah kata kerja bentuk pertama. Agar nanti Anda bisa mengatakan dengan baik, kalau salah mengatakan tentu salah artinya. Maka dari itu Anda perlu berlatih mengucapkan. Silakan Anda mengucapkan dengan sungguh-sungguh setelah kami contohkan. I accept the terms of the agreement. Kalimat nomor 2. Dia menerima undangan ke pesta kemarin. Dia menerima. She accepted. Undangan, the invitation, ke pesta, to the party. Kemarin, yesterday. Inilah kalimatnya. She accepted the invitation to the party yesterday. Kalimat ini menggunakan subjek she, orang ketiga tunggal, merujuk kepada seorang perempuan. Accepted adalah kata kerja bentuk kedua. Artinya menerima, merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh subjek. The invitation artinya undangan adalah objek langsung. To the party adalah frase preposisi yang menjelaskan tujuan undangan, yaitu ke pesta. Yesterday adalah keterangan waktu, merujuk kapan tindakan itu terjadi, yaitu kemarin. Kalimat ini dalam bentuk simple past tense, terjadi di saat yang telah lalu, dalam konteks ini adalah kemarin dan telah selesai. Silakan Anda berlatih mengucapkan. She accepted the invitation to the party yesterday. Kalimat nomor 3.
Mereka sedang menerima lamaran untuk posisi baru. Mereka sedang menerima. They are accepting. Lamaran, applications, untuk posisi baru. For the new position. They are accepting applications for the new position. Kalimat ini menggunakan subjek they adalah subjek orang ketiga jamak atau plural, dan to be are bentuk pertama. Berikutnya accepting, kata kerja bentuk ing, membentuk arti sedang, bergabung dengan to be are dalam waktu sedang terjadi sekarang. Applications artinya lamaran, itu adalah objek. For the new position, untuk posisi baru. Kata new artinya baru adalah adjektif, menjelaskan position adalah noun, kata benda. Fungsi adjektif dalam kalimat umumnya diletakkan di depan benda yang dijelaskannya. Kalimat ini adalah berbentuk present continuous tense, adalah kalimat yang menyatakan aktivitas yang sedang terjadi saat ini. Silakan Anda berlatih mengucapkan. They are accepting applications for the new position. Kalimat nomor 4. Kami akan menerima proposal Anda minggu depan. Kami akan menerima. We will accept. Proposal Anda. Your proposal. Minggu depan. Next week. We will accept your proposal next week. Menggunakan subjek we, artinya kami adalah subjek orang pertama jamak. Kemudian will adalah modal verb, menunjukkan akan. Accept adalah kata kerja dasar, artinya menerima. Your proposal adalah objek, merujuk pada proposal yang akan diterima. Next week adalah frase waktu, menunjukkan kapan tindakan akan terjadi. Kalimat ini dalam bentuk future simple tense, merujuk pada waktu yang akan datang. Silakan Anda berlatih mengucapkan. We will accept your proposal next week. Kalimat nomor 5. Dia telah menerima tawaran pekerjaan. Dia telah menerima. He has accepted. Tawaran pekerjaan. The job offer. He has accepted the job offer. Kalimat ini menggunakan subjek he, orang ketiga tunggal, seorang laki-laki. Has adalah kata kerja bantu untuk membentuk kalimat perfect tense. Has adalah kata kerja bantu bentuk pertama. Accepted adalah kata kerja bentuk ketiga atau past participle, bergabung dengan has, membentuk arti telah menerima. The job offer, tawaran pekerjaan. Job adalah pekerjaan, offer adalah tawaran. Itulah posisinya dalam kalimat bahasa Inggris, dan Anda dapat lihat posisinya dalam kalimat bahasa Indonesia. Kalimat ini dalam bentuk present perfect tense, dengan pola, subjek, has, dan accepted, kata kerja bentuk ketiga atau past participle. Terjadi di saat yang telah lalu dan masih ada hubungannya dengan saat sekarang. Berarti tawaran itu masih berlangsung sampai saat sekarang. Silakan Anda berlatih mengucapkan. He has accepted the job offer.
Selanjutnya kita menggunakan kata access adalah noun kata benda. Dalam bahasa Indonesia diartikan dengan istilah akses. Akses adalah merujuk pada kemampuan untuk mencapai atau menggunakan sesuatu seperti informasi, tempat atau layanan. Contohnya, access to information berarti kemampuan untuk memperoleh informasi. Akses juga berarti masuk dalam konteks fisik. Akses juga berarti masuk dalam konteks fisik. Berarti kemampuan untuk masuk suatu tempat. Misalnya, to access to the building, yaitu masuk ke gedung tertentu. Kemudian akses juga berarti koneksi. Dalam dunia teknologi, akses sering digunakan untuk menggambarkan kemampuan untuk terhubung ke jaringan atau sistem komputer. Nah, itulah arti kata akses yang perlu Anda gunakan dalam kalimat-kalimat berikut ini. Kalimat nomor 6. Kami memiliki akses ke internet di perpustakaan. Kami memiliki akses. We have access ke internet, to the internet, di perpustakaan, at the library. We have access to the internet at the library. Menggunakan subjek we adalah orang pertama jamak, artinya kami. Have adalah kata kerja atau verb menunjukkan kepemilikan, artinya memiliki. Access adalah kata benda, merujuk pada kemampuan untuk menggunakan atau mendapatkan sesuatu. To the internet. Frase preposisi ini menjelaskan apa yang diakses. At the library adalah frase preposisi yang menunjukkan lokasi akses tersebut, yaitu di perpustakaan. Kalimat ini berbentuk simple present tense waktu kini, menggunakan have adalah kata kerja bentuk pertama. Silakan Anda berlatih mengucapkan. We have access to the internet at the library. Kalimat nomor 7. Dia mendapatkan akses ke berkas rahasia kemarin. Dia mendapatkan akses. She gained access ke berkas rahasia. To the confidential files. Kemarin, yesterday. She gained access to the confidential files yesterday. Menggunakan subjek she, orang ketiga tunggal. Gained adalah kata kerja bentuk lampau, menunjukkan tindakan yang telah selesai. Arti gained adalah mendapatkan. Mungkin Anda baru kali ini menemukan kata gained. Access adalah kata benda, merujuk pada kemampuan yang didapatkan, yaitu bisa berarti memasuki atau mampu ke tempat tertentu. To the confidential files, yaitu ke tempat di mana berkas rahasia berada. Kemarin adalah yesterday, merupakan keterangan waktu, merujuk pada kapan tindakan itu terjadi, yaitu di saat yang telah lalu. Kalimat ini dalam bentuk simple past tense, yaitu menunjukkan bahwa aktivitas mendapatkan akses ke berkas rahasia itu sudah terjadi di saat yang telah lalu, yaitu kemarin, yesterday. Silakan berlatih mengucapkan. She gained access to the confidential files yesterday. Kalimat nomor 8. Mereka sedang mencari akses ke sistem perangkat lunak baru. Mereka sedang mencari. They are seeking. Akses, access. Ke sistem perangkat lunak baru. To the new software system. They are seeking access to the new software system.
Menggunakan subjek they adalah orang ketiga jamak dengan to be are, to be bentuk pertama. Seeking adalah membentuk arti sedang, yaitu verb ing. Access adalah kata benda, merujuk pada kemampuan untuk menggunakan sistem dalam konteks kalimat ini. To the new software system, ke sistem perangkat lunak baru, yang berarti baru adalah new, perangkat lunak adalah software, kemudian sistem adalah sistem. Anda dapat lihat susunannya dalam bahasa Inggris dibandingkan dengan susunannya dalam bahasa Indonesia. Itulah yang perlu Anda pelajari dan memposisikan dengan benar, sehingga membentuk arti yang benar seperti yang Anda maksudkan. Kalimat ini berbentuk present continuous tense, waktu kini, sedang terjadi saat ini, dengan subjek they, to be are bentuk pertama, dan seeking adalah verb ing. Silakan berlatih mengucapkan. They are seeking access to the new software system. Kalimat nomor 9. Anda akan memerlukan akses ke database untuk penelitian Anda. Anda akan memerlukan, you will need, access ke database, to the database, untuk penelitian Anda, for your research. You will need access to the database for your research. Menggunakan subjek you, artinya Anda, adalah subjek tunggal. Juga bisa berarti jamak apabila yang dihadapi orang berbicara adalah banyak orang. Juga disebut you. Mungkin Anda terjemahkan dengan kata kalian. Will adalah modal verb, artinya akan. Need adalah verb, kata kerja bentuk pertama, artinya memerlukan. Access adalah kata benda. Kemudian to the database adalah menjelaskan kemana akses diperlukan. For your research, artinya untuk penelitian Anda, adalah memberikan alasan untuk akses tersebut apa gunanya. Kalimat ini dalam bentuk future simple tense, menggunakan will adalah modal verb yang artinya akan, menunjukkan waktu yang nanti atau belum terjadi. Silakan Anda berlatih mengucapkan. You will need access to the database for your research. Kalimat nomor 10. Dia telah meminta akses ke folder bersama. Dia telah meminta. He has requested. Access ke folder bersama, to the shared folder. He has requested access to the shared folder. Menggunakan subjek she adalah subjek orang ketiga tunggal. Kemudian has adalah kata kerja bantu. Kemudian requested adalah kata kerja bentuk ketiga atau past participle. Access adalah kata benda, merujuk kepada kemampuan yang diminta. To the shared folder menjelaskan kemana akses diminta, yaitu ke folder bersama. Kalimat ini dalam bentuk present perfect tense dengan pola he, kemudian kata kerja bantu has, dan requested kata kerja bentuk ketiga atau past participle, menyatakan telah meminta akses. Silakan Anda berlatih mengucapkan. He has requested access to the shared folder. Rekan-rekan yang berminat belajar bahasa Inggris, itulah tadi telah Anda berlatih menggunakan kata kerja accept dan kata benda access. Dalam konteks kalimat yang berbeda-beda, tentu kata-kata yang Anda gunakan sangat bervariasi, sehingga selalu Anda perlu mengembangkan, menambah kosakata Anda
agar Anda nanti mampu berbicara bahasa Inggris dengan baik dan benar. Itulah pembelajaran kali ini. Kalau ada pertanyaan, silakan Anda menulis di kolom komentar. Kita akan jumpa lagi pada pembelajaran pada video-video berikutnya.